Induk Mahasiswa 857248888 PBJJ Universitas Terbuka Serang, Salut Harmoni Cijaku. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul praktikum simbiosis. Dengan tujuan mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan adalah yang pertama alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, serta yang ketiga alam sekitar. Sebelum melakukan percobaan, mari kita bahas mengenai simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup dalam jangka waktu lama dan saling berinteraksi. Jenis-jenis simbiosis ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah hubungan antara dua individu yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Ini adalah hubungan antara dua individu di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara dua individu di mana yang pihak satu diuntungkan dan pihak dua dirugikan. Mari kita identifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme antara benalu dengan pohon jeruk. Simbiosis parasitisme antara benalu dengan pohon jeruk. Keuntungan bagi benalu, tumbuhan tersebut mendapatkan tempat tinggal, air, dan nutrisi dengan cara mengambilnya langsung dari jaringan pohon jeruk. Sedangkan kerugian bagi pohon jeruk, pertumbuhan pohon jeruk terhambat karena cadangan makanan dan mineralnya diambil oleh benalu, yang lama-kelamaan dapat membuat dahan pohon jeruk kering atau mati. Yang kedua yaitu antara daun dadap serep dan kutu daun. Keuntungan bagi kutu daun, memakan daun untuk mendapatkan nutrisi demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan dampak pada tanaman mengalami kerugian karena jaringan daunnya rusak, yang dapat menghambat proses fotosintesis. Kondisi buah kakao yang menghitam dan tampak berjamur ini menunjukkan bahwa adanya simbiosis parasitisme, yaitu antara jamur patogen dengan buah kakao. Jamur patogen atau Phytophthora palmipora, jamur ini mengambil nutrisi dari buah kakao untuk tumbuh dan berkembang biak melalui spora. Kerugian bagi pohon kakao, infeksi ini menyebabkan buah membusuk, biji di dalamnya rusak atau mengering, sehingga kakao tidak bisa dipanen. Simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan manusia. Keuntungan bagi nyamuk menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi, yaitu protein dan zat besi yang dibutuhkan untuk memproduksi telur. Sedangkan manusia yang dirugikan, gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal dan iritasi pada kulit. Berdasarkan karakteristik visualnya, ulat berwarna hitam dengan garis-garis ini menyerupai larva. Ulat tersebut bertindak sebagai parasit yang memakan helaian daun murbei untuk mendapatkan nutrisi bagi pertumbuhannya. Dampak pada tanaman, aktivitas ulat ini menyebabkan kerusakan fisik berupa lubang-lubang pada daun. Kedua, simbiosis komensalisme di mana pihak satu diuntungkan dan pihak dua tidak rugi dan tidak untung. Simbiosis komensalisme antara sisik naga dengan pohon inang. Simbiosis komensalisme antara sisik naga dengan pohon inang. Bagi sisik naga, mendapatkan tempat tinggal atau habitat yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari dan air hujan dengan lebih baik. Sedangkan bagi pohon inang tidak dirugikan karena paku ini bersifat epifit. Artinya, ia hanya menumpang hidup dan tidak menyerap nutrisi atau air dari jaringan pohon inangnya. Yang kedua adalah tanaman merambat pada pohon pisang. Ini merupakan simbiosis komensalisme. Tanaman ini merambat pada batang pohon yang lebih tinggi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik agar bisa menjangkau sinar matahari guna proses fotosintesis. Sedangkan bagi pohon pisang, keberadaan tanaman merambat tersebut biasanya tidak mengambil nutrisi atau air dari pohon inangnya, sehingga pohon inang tetap dapat tumbuh secara normal.
Pohon kacang panjang merambat pada pohon singkong ini juga termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Bagi kacang panjang, mendapatkan tempat merambat untuk tumbuh ke atas membelit arah kanan dan mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Sedangkan untuk pohon singkong, hanya dijadikan sebagai tempat menumpang tumbuh atau penyangga tanpa diambil nutrisinya oleh kacang panjang. Ketiga, simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Organisme berwarna oranye yang menempel pada batang pohon adalah lumut kerak. Hubungan yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Lumut kerak merupakan kombinasi simbiosis antara jamur atau fungi dengan ganggang atau alga atau terkadang bakteri. Ganggang atau bakteri melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri dan juga bagi jamur. Sedangkan jamur memberikan perlindungan, menjaga kelembapan, serta menyerap air dan mineral dari lingkungan untuk digunakan oleh ganggang. Simbiosis antara semut dengan batang pohon atau daun, ini juga termasuk simbiosis mutualisme. Keuntungan bagi semut, batang pohon atau tangkai daun yang berongga menyediakan sarang yang aman dari predator dan cuaca. Tanaman menghasilkan nektar di luar bunga atau tumbuhan makanan yang kaya protein dan gula untuk nutrisi koloni semut. Sedangkan keuntungan bagi batang pohon atau daun, semut adalah predator agresif yang menyerang serangga herbivora lain seperti ulat, belalang, kutu daun yang mencoba memakan daun atau batang pohon. Ketiga, lebah dengan bunga. Keuntungan bagi lebah yaitu mendapatkan nektar atau madu dari bunga sebagai sumber makanan dan energi. Keuntungan bagi bunga yaitu mendapatkan bantuan untuk terjadinya penyerbukan. Dengan cara lebah hinggap untuk mengambil nektar, serbuk sari menempel pada tubuh lebah dan terbawa ke bunga lain. Praktikum ini membuktikan bahwa ketiga jenis simbiosis benar-benar ada di sekitar kita, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.